melaksanakan sholat secara berjamaah. Kenapa kita bahas tentang saf ini? Karena hampir semua masjid, ya, karena hampir semua masjid itu kalau ingin melaksanakan sholat secara berjamaah butuh safnya. Kenapa demikian anak sekalian? Karena beberapa faktor. Perhatikan kembali. Faktor pertama karena tidak ketahuan ilmu ini. Faktor yang kedua adalah dia sudah tahu tapi tidak mengamalkan dalam kehidupannya keseharian. Dan faktor ketiga, mereka tidak mau tahu. Yulzibu manti bilang ini sahibi batabirubai sahibi wakar bikabihi. Aku melihat seseorang menempelkan, perhatikan, menempelkan bahunya dengan bahunya. Mana bahu? Nah, itu. Lututnya dengan lututnya. Mana lutut? Bukan lutut yang bagian depan, tapi bagian sebelah kanan. Jadi itu nanti menempel. Mata kaki dengan mata kaki temannya. Mana mata kaki? Nah. Jadi ketiga ini bahu, perhatikan, ada yang perempuan di belakang sana. Laki-laki bahunya harus berdempetan dengan jamaah satu dengan jamaah yang lain dalam artian kiri dan kanan, berdempetan. Begitu pun dengan lutut. Kalau tidak mampu lutut kiri kanan berdempetan, berarti mata kaki harus berdempetan. Nanti kita praktekkan agar bagaimana berdiri dengan sesuai dengan sunnah Rasul, sehingga apa yang diharapkan dari sini itu tercapai dengan sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah ada pada saf. Itu saya melihat itu kalau safnya berdiri di beberapa masjid itu ada yang 1 meter jaraknya, ada yang 1,5 meter jaraknya, ada yang 1 jengkal, ada juga dengan hanya kelingking kiri kanan itu. Padahal ketika kita sholat di dalam kehidupan kita secara berjamaah, semua anggota tubuh kita itu harus menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblat itu? Ya lurus, kaki pun nanti akan lurus menghadap kiblat. Nanti kita praktekkan. Jadi nanti bagian-bagian ini harus menurut semua. Kalau perlu laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Boleh? Ya? Boleh toh? Laki-laki semua sebelah sini, perempuan sebelah sini. Bisa dibuat sekarang? Coba laki-laki bisa semuanya sebelah kanan. Perempuan sebelah kemari, sebelah kanan Pak Guru. Boleh dulu. Alhamdulillah wa syukurullah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hamba ba'du. Saudara sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai di subuh yang berbahagia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali memanjatkan puji dan puji syukur kepadanya. Karena sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan di antara sholat subuh ini. Dan sekalian yang saya cintai, dalam hadis dijelaskan, ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, indah asqalas sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima atau ma wal abwa. Bagi orang-orang munafik, ya, sholat subuh ini sangat berat rasanya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Tapi bagi orang-orang yang beriman, karena dia mengetahui keberadaan daripada bagaimana pahala
imbal yang diberikan oleh melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kendati pun dia merangkak-rangkak itu mendatangi masjid karena begitu besar pahalanya untuk khusus sholat subuh secara berjamaah, termasuk juga sholat isya secara berjamaah. Kendati pun dia merangkak-rangkak maksudnya itu, bagaimana caranya itu dia berusaha untuk melaksanakan sholat itu, karena besar pahalanya, imbalannya Allah berikan kepada kita itu di hari kiamat nanti, khusus kedua sholat ini. Bisa dipahami? Kendati merangkak-rangkak, jadi tidak ada alasan lagi kita tidak melaksanakannya, apalagi ini adalah merupakan suatu kewajiban. Di samping adalah merupakan suatu kewajiban, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, bukan sholat sendiri. Yang berikut hanya saja ini bisa diperoleh dengan baik manakala yang tadi malam kita perhatikan itu terkait sab dan terkait sab itu, itu betul-betul harus dipahami. Tidak boleh sab itu dalam keadaan kosong dan tidak boleh tidak lurus. Ini modal kita ini untuk menyempurnakan sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita, anak-anakku sekalian, banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita tidak tahu tentang sab ini. Lebih baik kita terbuka saja. Orang tua berapa sudah umurnya itu, dia terus laksanakan sholat itu dan tidak ingin mau tahu terkait dengan sab ini. Kalau kita dapatkan datanya sab ini, mereka mengatakan panas. Memang kepanasan kita itu karena perdempetan, ya kan? Tapi sesungguhnya yang kita ingin raih itu Rasulnya Rasul, dan supaya setan itu tidak bersama dengan kita selama kita melaksanakan sholat. Itu yang utama itu. Kemudian berikut, ketika Anda melaksanakan sholat baik sendiri maupun secara berjamaah, tidak boleh terlalu cepat. Ada hadisnya begini, Yurji fasolli fa innaka lam tusolli. Kata Rasulullah, kembali, ulangilah sholatmu. Kenapa ya Rasulullah? Karena sesungguhnya kamu tidak melaksanakan sholat. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak ada jedahnya atau tumak ninanya, terlalu cepat sehingga disuruh ulang. Kalau demikian adanya disuruh ulang, berarti sholatnya batal atau tidak sah. Soalnya kembali, orang yang terlalu cepat sholat itu disuruh ulang itu berarti batal sholatnya atau tidak sah, karena apa yang dia baca itu tidak memahami isi yang sesungguhnya di dalam bacaan sholat itu. Ya, di samping daripada bacaan yang diharapkan dalam sholat itu, ya, itu juga diharapkan adalah gerakan-gerakan sholat tersebut. Bisa dipahami tak? Ya, ini saya melihat ini sudah mulai matanya begini. Mengantuk ini semua ini ibadah yang sangat tinggi sekali. Mungkin ada teman-teman yang tidak sepaham ini. Tapi ini tidak terlalu maksimal, ada kosong-kosong ini. Jam berapa tadi malam tidur? Ya? Jam 12. Tapi umumnya itu jam 11 lewat itu saya masih ada di sana. Karena Pak Guru sudah mulai juga matanya Pak Guru mengantuk, tertidur di kursi. Sudah, sementara berjalan langsung pulang karena mengingat masih ingin kembali lagi sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah bangunkan pas jam 4 lewat 10 menit baca doa tidur. Alhamdulillahilladzi